Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tausiah Ustadz, tempat kita berbagi inspirasi dan ilmu seputar Islam. Semoga video ini membawa manfaat dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Bismillah. Yuk, kita mulai. Sampaikan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kata Allah, dengan segala keagunganku. Ingat, nahnu itu akar dari kata inna. Ya, na-nya asal dari nahnu. Ta'zimun nafsi, ta'zimus sya'ni. Masih ingat pelajaran kita di Aku Suka saat Ramadan? Ta'zimun nafsi menunjukkan keagungan Allah, ta'zimus sya'ni menunjukkan kehebatan, keagungan, kebesaran informasi yang akan disampaikan. Ya, seakan Allah ingin mengatakan, demi keagunganku, demi kehebatanku, aku sampaikan informasi yang sangat berharga, informasi yang sangat bernilai, yang sangat dahsyat, sangat hebat. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami kisahkan kisah para pemuda yang hebat itu, kan? Dengan sesungguhnya. Siapa para pemuda itu? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Nih, kalimatnya menggunakan ini. Ya, innahum fityatun, sungguh mereka itu fityatun, anak-anak muda. Teman-teman milenial, ya. Ada ayat milenial dalam Al-Qur'an yang menunjuk para pemuda. Ingat, ini kita ini. Ya, generasi yang akan menggantikan orang-orang di masa kini, di masa depannya. Ayat ini berbicara tentang Anda. Duhai teman-teman sekalian, ada orang-orang milenial hebat, kata Allah, di masa lalu. Dan kehebatan milenial itu diukur bukan sekedar dari kehebatan instingnya, intelijensianya, kehebatan intelektualnya, kehebatan semangatnya. Bukan itu patokan utamanya. Innahum amanu, imannya yang pertama. Jadi kalau Anda ingin dikatakan seorang pemuda yang hebat, generasi milenial yang hebat, maka syarat pertama kehebatan dalam pandangan Allah itu iman. Jaga iman. Kalau cuma sekedar jadi orang-orang yang intelektual, ya, punya daya dobrak yang tinggi, inovasi yang hebat, bikin aplikasi, bikin ini, bikin itu biasa. Jangankan Anda yang belum beriman pun mampu. Itu terbuka kompetisinya. Jangankan di Indonesia, di Amerika banyak, di Cina banyak, di Eropa banyak, melimpah. Tapi perlombaan menjadi baik, hebat dalam pandangan Allah itu spesial. Sang Khalik lah. Anda disebut hebat di Indonesia, belum tentu dikenal di Amerika. Orang Cina pun mimpi belum pernah ketemu kita. Orang Eropa belum tentu pernah lihat kita. Ya kan? Tapi kalau Anda disebut hebat oleh Allah, maka langit dan bumi mengatakan Anda yang terbaik. Maka syarat pertama, generasi pemuda hebat, itu kata Allah, amanu bi rabbihim, iman dulu. Nah, kenapa mereka disebut hebat? Ini dahsyat. Saking ingin mengupgrade imannya, mempertahankan imannya, mereka menghadapi intimidasi yang sangat luar biasa. Dikejar-kejar sampai masuk gua. Ancamannya bukan hanya sebatas intimidasi, bisa eksekusi. Bukan cuma persekusi, bisa dieksekusi. Ya, mereka untuk mempertahankan iman supaya di-upgrade imannya itu sampai masuk ke gua. Saking inginnya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, saking ingin mempertahankan visi kehidupannya. Maka Allah katakan innahum, pakai inna, ya, harfu nasbin wa taukidin, tansibul isma wa tarfa'ul khabar, mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Huruf nasab yang mengangkat rafa ism, orang yang akan diangkatnya. Ini diangkat oleh Allah nih. Ini contoh nih, saya angkat nih. Kenang kisahnya. Sampai kini masih diingat kisahnya. Ya. Wa taukidin, Allah kuatkan. Saya tegaskan, ini orang-orang hebat, contoh mereka. Ya, tansibul isma wa tarfa'ul khabar, dinasabkan. Nasabkan isimnya jadi dibuka. Ya, saya kembalikan tadi, perhatikan baik-baik. Tansibul isma, dinasabkan isimnya, dibuka, tancapkan dengan kuat. Seakan-akan ingin mengatakan ini orang-orang bisa menancapkan dirinya, keimanannya pada dirinya dengan kuat. Ya, wa tarfa'ul khabar, diangkat beritanya sampai sekarang, ya, terekam sampai sekarang dikenang. Ya, mabniun 'alal fathi, mabni ditetapkan, fathah dibuka untuk kita. Ini kalau ngaji bahasa dengan dalam, ya. Kalau ngaji cuma standar di nahwu, sharaf mungkin nggak sampai ke situ. Tapi kalau kita bawa ke ilmu bahasa, itu kita dapatkan, itu banyak makna. Banyak makna, harakat itu ada maknanya. Mabniun 'alal fathi, dibuka. Jadi contoh buat kita, la mahalla lahum minal i'rab. Tidak ada tempat untuk mengalami perubahan, nggak goyah dia. I'rab itu kan berubah, nggak goyah. Ini luar biasa. Nah, yang menarik apa? Belum selesai ayatnya. Wazidnahum huda. Ketika mereka mampu mengupgrade imannya, mau naik ke level yang ini, sehingga merasakan kenikmatan iman, apa yang terjadi? Kami tambahkan hudan. Tuh. Jadi syarat pertama,
menjadi orang takwa, itu beriman, upgrade iman kita, maka hudan akan turun. Hudal lil muttaqin. Ketika para pemuda tadi bisa mengangkat upgrade imannya, maka hudan turun. Apa yang terjadi ketika hudan turun? Nikmat kan? Ya, suratal ladzina an'amta alaihim. Kembali ke An-Nisa 69. Ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Maka dapat nikmat dari Allah. Apa nikmatnya? Allahu Akbar, tinggal tidur 309 tahun. Ya, di gua lagi. Ya, Anda tinggal di tempat sempit, ngontrak masih mengeluh. Sederhana, mereka di gua, kasur nggak ada, tempatnya keras, sinar terbatas. Tapi kalau sudah mendapatkan hudan, ya nikmat saja. Ya, matahari putar kanan, putar kiri, cahaya dicukup, nikmat. Bayangkan 309 tahun tidur enak banget. Begitu bangun kayaknya baru kemarin tidur. Ya, coba lihat. Ya, Masya Allah. Ada orang tinggal rumah mewah, tempat tidurnya luar biasa. Ya, setiap 9 menit bangun. Apa kenikmatannya? Huh? Anda boleh kaya, tapi belum tentu bahagia. Ya. Anda boleh hebat, ya, tapi belum tentu mendapatkan nilai-nilai kemuliaan seperti yang digariskan ini. Jadi ini syahidnya, ini contohnya. Nanti kalau sudah ini datang, upgrade dari amanuna yu'minun, muncullah halawatul iman. Maka kalau sudah begini, sudah. Ya, passion apapun nikmat saja. Apapun tinggal pilih. Mau dengan tenaga, mau dengan harta, mau dengan ilmu, mau dengan kedudukan, bebas, semuanya nikmat. Kopi pagi tumpah di kemeja kantor. Pakai Vanish Crystal White, tuang Vanish ke noda, kucek, lalu bilas. Noda hilang, baju ekstra putih tanpa menguning. Vanish, lupakan pemutih, lupakan noda. Iya, tewe. Hah? Pop mie rasa Indomie goreng? Iya, Mau bang, Mau? beli. aroma dan rasanya legend banget. Baru Pop mie rasa Indomie goreng. Ya, Bilal itu cuma dengan tenaga, Abu Bakar dengan harta bendanya, Ali bin Abi Thalib dengan ilmunya, Amr bin As dengan kedudukannya, semua punya passion masing-masing. Bilal kalau mau jualan, mau dagang, bisa kaya. Sahabat Nabi banyak dikenang, bisa dimuliakan, tawaran banyak sepeninggal Nabi. Tapi kalau milih jadi muadzin dengan tenaga saja cukup. Kenapa? Karena levelnya sudah kesini, sudah nikmat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu azan, Nabi mengatakan, aku mendengar suara terumpahmu di surga. Aku mendengar suara terumpahmu. Bilal sederhana, baru adzan, terumpah saya sudah di surga. Ngapain cari yang lain, dengan adzan aja bisa ke surga? Itu Bilal. Cerdas kan? Yang lain cari dengan passionnya masing-masing. Ada yang usaha, ada yang macam-macam. Tapi yang saya ingin katakan, apakah yang kita kerjakan nikmat? Enggak, itu aja poinnya. Nih, halawah. Udah ada halawah enggak? Ya? Sudah halawah enggak? Sudah nikmat belum? Pekerjaan kita nikmat enggak sekarang? Hah? Kalau lebih dahsyat lagi, nggak ada beda. Saat sehat nikmat, diuji sakit nikmat, saat ada harta nikmat, kayaknya cukup nikmat gitu. Jadi semua tuh kayaknya terlihat anugerah Allah saja. Kalau sampai situ, wah udah luar biasa. Nah, ini biasanya saking nikmatnya nanti hudan ini kalau sudah masuk kepada jiwa orang beriman, naik tingkat ke sini, maka Allah akan rekatkan di hatinya. Rekat. Jadi hudan itu rekat di hati. Kan iman itu saya pernah sampaikan amalan hati kan? Ada rekat. Rekat itu diikat robato namanya. Robato yarbatu. Rabit itu ikatan. Ya. Diikat begini. Di jiwanya. Kalau sudah ikat kan nggak lepas. Yang celaka kan yang belum diikat kan? Ya kan? Yang belum diikat nih. Tadi itu kadang naik turun, kadang ragu, ya, kadang sholat fardu, kadang terlambat, kadang ada yang tinggalkan. Itu masih naik turun. Iman naik, kadang turun, kadang lepas, kadang datang. Tapi kalau diikat, kemana aja ikut. Kalau sudah ikut, jadi pedoman dalam kehidupan. Ini yang hebat. Makanya di ayat selanjutnya, ayat ke-14-nya, warabatna ala qulubihim. Dan kami ikatkan itu dalam jiwa-jiwa mereka. Ini bukti bahwa iman itu amalan hati. Kalau sudah benar imannya di hatinya, maka Allah berikan cahaya pada jiwanya. Dan diikat cahaya ini dalam jiwanya, sehingga kalau sudah diikat, hudan, petunjuk ini menjadi sinar kepada seluruh tubuhnya. Karena itulah ketika dia menjadi sinar, maka semua aktivitasnya dibimbing oleh iman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung dakwah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.